Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat yang senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah Jum'ah terakhir pada bulan Sya'ban. Beliau berkhutbah yang mana dalam khutbah tersebut beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, "Ya ayuhan nas, wa qad adhallakum syahrun 'azimun." Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, sungguh-sungguh telah mendatangi kalian bulan yang sangat agung. Jadi dari sini saja kita dapat melihat bahwasannya bulan yang mana kita ada di dalamnya sekarang adalah bulan yang sangat agung. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, sedikit menguak sejarah tentang bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam kalimat wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita supaya kita dapat merasakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bahwasanya panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, wahai orang-orang yang beriman, ini adalah panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah adalah zat kekasih bagi orang-orang yang beriman. Jadi panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hai orang-orang yang beriman, adalah panggilan mesra Allah Subhanahu wa taala kepada kita, panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Untuk apa? Sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan sesuatu yang mungkin sebagian orang merasakan berat, akan tetapi apabila orang yang merasa berat itu tadi merasakan panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka perintah yang berat tadi tidak akan menjadi berat, bahkan menjadi sebuah keringanan, bahkan menjadi sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang dilaksanakan, yang dijalankan dengan keikhlasan, bahkan dengan merasakan kasih sayang Allah berikan kepada dirinya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil diri kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman, apa yang Allah perintahkan kepada kita sehingga perintah tersebut menjadi sebuah perintah yang sangat mudah, sebuah perintah yang sangat gampang, sebuah perintah yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Balasannya, hasilnya apa nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam ayat ini, kutiba 'alaikumus syiyam, yang mana beliau mengatakan telah diwajibkan kepada kalian. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala belum pernah
Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kepada kita secara langsung, dan tugas itu hanya untuk umat ini saja. Bahkan tugas ini pernah Allah sampaikan, pernah Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin meringankan puasa kita, ingin meringankan ibadah kita di bulan Ramadan dengan cara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berupa panggilan. Yang kedua, bahwasanya puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ini telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kita. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini adalah kitab karangan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Beliau adalah Imam Hujjatul Islam, Sahibul Ihya Ulumuddin. Beliau menukilkan bahwasanya dari Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana shaumu man qablana, adapun puasa dahulu, puasa orang-orang sebelum kita, minal adamati ila lailatil qabilah, puasanya itu dimulai dari malam hari ila lailatil qabilah sampai malam berikutnya. Allah perintahkan kepada kita mulai dari sahur sampai maghrib. Adapun untuk umat terdahulu bagaimana puasanya? Orang-orang terdahulu puasanya dimulai dari malam hari sampai malam berikutnya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, kama kana fi ibtida'il Islam, sebagaimana yang telah ada di dalam permulaan Islam. Qala jama'atun min ahli ilmi, rombongan orang ahli ilmi mengatakan, kana wajiban 'alan nasara, dahulu telah diwajibkan kepada orang-orang Nasrani, farubbama kana yaqa'u fil harri syadidi wal bardi syadid. Allah perintahkan puasa Ramadan ini kepada orang-orang Nasara kapan? Ketika musim yang sangat panas dan ketika musim yang sangat dingin. Jadi di sini adalah perintah yang telah diperintahkan kepada mereka adalah sebuah perintah yang sangat berat. Karena apa? Karena perintahnya betul-betul harus dikerjakan ketika musim yang betul-betul sangat panas dan ketika musim yang betul-betul sangat dingin. Kalau tidak panas, dingin. Nah, di sini kemudian wa kana yashqu 'alaihim fi asfarihim wa ba'di ma'ishim. Dan itu sangat memberatkan bagi mereka. Sangat memberatkan bagi mereka, sangat susah. Fajtama'a ra'yu kubaraihim 'ala an yaj'alu siyamahum fi faslis sanati baina asy-syita'i was-shayf. Nah, ini bedanya dengan kita. Allah perintahkan kita di bulan Ramadan, kita semuanya serentak, bahwasanya umat baginda Rasulullah SAW ini mengerjakan puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan saja. Akan tetapi umat-umat terdahulu, orang-orang Nasrani, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kamu wajib puasa di bulan ini, kamu wajib puasa di tahun ini pada bulan ini. Mereka mempunyai pemikiran untuk sedikit mentafsirkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Mereka berkumpul musyawarah dengan pembesar-pembesarnya orang Nasrani. Apa yang mereka musyawarahkan ketika itu? Sebaiknya begini saja, karena Allah perintahkan kepada kita ini puasa di musim yang sangat panas. Allah perintahkan kita puasa di musim yang sangat dingin. Begini saja, mudahnya, udah kita buat puasa itu di antara musim panas dan musim dingin saja. Kita nggak usah buat di musim panas, kita nggak usah buat di musim dingin, tapi kita buat puasa di tengah-tengah supaya kita nggak kesusahan. Mereka bilang seperti itu dalam musyawarahnya. Faja'aluhu fir rabi'i. Mereka akhirnya bersepakat bahwasanya puasa yang diperintahkan Allah di musim panas dan puasa yang diperintahkan Allah di musim dingin mereka kerjakan di musim semi. Di musim yang tidak panas, di musim yang tidak dingin. Akan tetapi mereka dengan menjalankan puasa di musim semi itu, mereka menebus kesalahan mereka. Karena kita mengerjakan bukan di bulan yang diperintahkan, kita begini saja. Wazadu fihi 'asharata ayyamin. Kita tambahkan saja 10 hari. Kita puasa di musim semi 30 hari, kita tambahkan 10 hari. Jadi puasanya mereka di musim semi 40 hari. Kafaratan lima sonau, untuk menebus kesalahan mereka. Padahal ini saja sudah salah. Pemikiran mereka untuk merubah
bahkan tidak puasa di waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala, itu saja sudah salah. Akan tetapi mereka sebenarnya merasa bersalah. Kemudian mereka apa? Menambahkan 10 hari puasanya untuk menebus kesalahan, padahal sudah benar-benar salah. Kemudian setelah itu, thumma inna malakan lahum istaka faja'ala lillahi alaihi in bari'a min waj'ihi an yazida fi shaumihim usbu'an fabari'a fazada fihi usbu'an. Kemudian di tengah-tengah ketika mereka sudah menyelesaikan puasanya, rajanya orang Nasrani ini mengeluh sakit. Kemudian dia bernadar, kalau seumpamanya saya sembuh dari sakitku, saya bernadar untuk memerintahkan masyarakatnya, memerintahkan kaum Nasrani semuanya untuk menambahkan puasa 1 minggu. Jadi puasa mereka sudah berapa hari? 30 hari ditambah penebusan kesalahan 10 hari menjadi 40 hari. 40 hari gara-gara rajanya sakit sembuh, kemudian bernadar tambah 1 minggu. Jadi berapa? 40 hari lebih 7 hari, yaitu 47 hari. Kemudian falamma mata dzalika wa tawallahum malakun akhar faqala. Kemudian setelah itu sudah berjalan bertahun-tahun mungkin setelah itu, kemudian tiba-tiba rajanya mati. Maka raja yang lain yang menggantikannya mengatakan dan memutuskan, atimmuhu khamsina yauman, lebih baik selesaikan 50 hari. Jadi puasa mereka setiap Ramadan itu 50 hari, karena mereka tidak mengerjakan di waktu yang ditentukan. Thumma asabahum mautani wa huwa mautul bahaimi faqal zidu siyamakum fazadu 'ashran qablu wa 'ashran ba'du. Kemudian karena ketika rajanya mati itu, mereka mengalami masa kematian hewan ternak. Nah, ketika raja mereka mati, mereka mengalami juga kematian hewan ternak mereka. Akhirnya di tahun itu terjadilah 2 kematian rajanya dan kematian ternak mereka. Maka raja yang menggantikan tadi mengatakan, sudah, zidu siyamakum fazadu 'ashran qablu wa 'ashran ba'du. Tambahkanlah puasa kalian sebelum kalian memulai puasa di musim semi 10 hari, dan sesudah kalian menyelesaikan puasa tambahlah 10 hari. Maka puasa mereka ini ada berapa? Yang pertama adalah 40 hari ditambah 30 hari ditambah 10 hari, jadi 40 ditambah 1 minggu 47. Kemudian ditambah lagi untuk menyempurnakan 50, disempurnakan 50 hari puasa. Kemudian gara-gara di tahun itu ada 2 kematian, yaitu kematian rajanya dan kematian hewan ternak. Mereka diperintahkan oleh rajanya untuk berpuasa 10 hari sebelumnya dan 10 hari sesudahnya. Jadi 50 ditambah 20 hari, 10 sebelum, 10 sesudah. Maka jadi berapa? 70 hari. Jadi puasanya orang-orang Nasrani karena kesalahan mereka sendiri, akhirnya setiap tahun mereka mengerjakan puasa selama 70 hari. Wa qila ma min ummatin illa wa furida 'alaihim siyam Ramadan illa annahum dalu anhu. Dikatakan bahwasanya dahulu umat-umat terdahulu semuanya Allah perintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi bedanya umat-umat terdahulu dengan umat ini, mereka semuanya sesat, telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala suka ditafsirkan sendiri. Begitulah, suka ditafsirkan sendiri. Akhirnya alhamdulillah kita dari sini kita sudah menguak sedikit tentang sejarahnya Ramadan umat-umat terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu untuk memudahkan kepada umat ini bahwasanya umat inilah umatnya rahmah, umat kasih sayang, umatnya baginda Rasulullah SAW, umat yang paling dikasihi karena nabinya adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling dikasihi, sayyidul awwalin, sayyidul akhirin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi, pemimpinnya para rasul, pemimpinnya umat-umat terdahulu, pemimpinnya umat-umat yang akan datang semuanya. Maka umat ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bahwasanya puasa Ramadan ini adalah sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini.
Kemudian untuk apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan ini diwajibkan kepada kita? Tidak lain adalah untuk pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Untuk apa puasa selama 1 bulan penuh? Ini adalah sesuatu yang menyusahkan. Waktu enak-enaknya makan, kenapa harus puasa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala pasti di akhir akan ada hikmah dan faedah yang tersembunyi yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya kullu amal ibni adama lahu, sesungguhnya setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya. Salat untuk dirinya pahalanya, sedekah untuk dirinya pahalanya, semua manfaat kembali pada dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu yang puasa yang aku perintahkan kepada kalian adalah untukku, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalas kalian. Nah, pendidikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang bertakwa, hakikat orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di akhirat nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, bersama sayyidul muttaqin, yaitu tuannya orang-orang yang bertakwa, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelek dari diri saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.